kasih Tuhan, bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Pagi hari kita berlindung di pagi ini dan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Katakan kau hiasi kehidupanku, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan aku ada saat ini. Haleluya. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Kami bersyukur. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh berlimpah di tempat
tempat ini. Di dalamnya kami memuji dan muliakan nama-Mu. Baik Tuhan bertata dalam keluarga setiap ujian penjemahan kami. Bebaskan roh kami Tuhan, kami memuji dan muliakan nama-Mu. Biarlah hadir-Mu Tuhan memenuhi ruangan ini. Terlebih dalam setiap kehidupan kami pribadi dan pas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan beribadah pagi hari ini. Mulai awal tengah hingga pada akhirnya kami letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Bagaimana kamu bicara hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Amin. Mari kita sambil sang raja pagi hari ini kita mulaikan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut sang raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya.
Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Musim akan selalu berkati. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. selalu menjagaku. Haleluya. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan pelihara hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar Tuhan, seperti halnya pujian yang kami naikkan kepadamu, musim akan berlalu, tetapi kasih Tuhan tetap tinggal selama-lamanya dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kalau kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan Engkau, saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berfirman Engkau atas kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Bahkan setiap kami yang ada di rumah-rumah, Tuhan juga urapi kami, karena kami percaya kehadiran-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi kehadiran-Mu itu melampaui semuanya. Engkau ada di tempat ini, Engkau juga ada di manapun kami berada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk menerima setiap firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Allah, bahwa Alkitab berkata saudaraku, bahwa pada masa yang terakhir, masa yang akan datang, masa di mana kita akan
mengerti bahwa hari-hari yang kita jalani ini bukannya semakin baik, tapi hari-hari yang kita jalani ini adalah penuh dengan kesukaran dan kesulitan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kesukaran ini terjadi bukan karena adanya bencana alam, seperti beberapa waktu yang lalu di daerah kita di Jombang ada banjir bandang ya, yang menerjang daerah Kedungmulyo. Ya. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kesukaran ini bukan bicara bencana alam seperti gunung meletus ataupun gempa bumi yang dahsyat bahkan sampai tsunami. Tetapi kesukaran di sini itu lebih kepada sifat manusia yang jahat yang terjadi di akhir zaman ini. Itulah di mana manusia lebih hidup menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-5. Di sana dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kesukaran yang akan terjadi di akhir zaman ini, di mana akan ada banyak orang tidak lagi hidup menuruti Allah, tetapi mereka lebih cenderung untuk menuruti hawa nafsu mereka. Jadi saudara tidak perlu heran kalau ada orang yang mengkhianati hidup saudara. Saudara tidak perlu heran kalau ada orang yang mengecewakan hidup saudara. Saudara tidak perlu heran kalau ada mungkin anak-anak yang berontak terhadap orang tua. Kita tidak perlu heran karena inilah keadaan daripada manusia di akhir zaman ini. Mereka suka berlagak sok tahu. Ya, mereka tidak peduli dengan agama. Mereka menjelek-jelekan orang hari-hari ini. Kalau kita lihat di media sosial, banyak orang menjelek-jelekan orang. Mereka merasa diri paling benar dibandingkan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jadi ini yang saya maksud dengan kesukaran hari-hari ini. Jadi kesukaran hari-hari ini bukan menunjuk kepada adanya bencana alam seperti yang tadi saya sampaikan kepada saudara, tetapi kesukaran di sini lebih mengarah kepada sifat manusia yang hari-hari ini lebih mementingkan hawa nafsunya daripada menuruti akan kehendak Allah. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita ini harus berbeda dengan mereka. Katakan amin. Hidup saya dan saudara beda dengan mereka. Kenapa hidup saya dan saudara itu harus beda dengan mereka? Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita harus beda. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus beda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Mereka yang tidak mengenal Allah. Kenapa hidup kita beda? Firman Tuhan tadi menjelaskan, sebab hidup kita ini sudah alami pembaharuan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Hanya orang-orang yang sudah mengalami pembaharuan hidupnya di dalam Yesus Kristus Tuhan,
hidupnya akan beda dengan orang-orang pada umumnya. Kalau orang pada umumnya menjelekkan orang itu hal yang biasa. Tetapi kalau kita sudah mengalami pembaharuan di dalam Kristus, bahwa menjelekkan orang itu bukan hal yang biasa. Itu bukan sifat anak Tuhan. Amin. Itu bukan sifat anak Tuhan. Sifat anak Tuhan harus beda. Kalau orang menjelekkan orang, kita tidak boleh lakukan itu. Yang harus kita lakukan, kita tetap harus bisa menghargai orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu dimanapun kita berada, kalau setiap kita ini menyadari bahwa hidup kita sudah alami pembaharuan di dalam Kristus, maka dimanapun kita berada, baik itu di pekerjaan, baik itu di masyarakat, baik itu di rumah maupun di gereja, hendaknya hidup kita ini menjadi garam dan terang, yang artinya hidup kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, yaitu dengan cara kita hidup berdiri teguh di masa yang sukar. Katakan amin. Karena firman Tuhan pagi ini saya beri tema tentang berdiri teguh di masa yang sukar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga, di sana dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini dijelaskan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti menjadi saksinya Kristus di akhir zaman ini. Yang setuju katakan amin. Kita harus jadi saksinya Tuhan. Anak-anak Tuhan harus dapat berdiri dengan teguh di masa yang sukar ini. Harus dapat berdiri dengan kuat di masa yang sukar ini. Amin, saudaraku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang berdiri teguh di masa yang sukar atau di masa yang sulit di akhir zaman ini, maka ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita dapat berdiri teguh di tengah kondisi masa-masa yang sulit dan sukar hari-hari ini. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang kuat. Yang percaya dengan amin. Kita harus memiliki iman yang kuat. Nah, saudara, untuk dapat kita memiliki iman yang kuat, maka kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus banyak mendengar berita tentang Injil yang adalah kekuatan Allah bagi hidup kita. Katakan amin. Kita banyak dengar berita tentang Injil yang adalah kekuatan Allah. Jangan pernah kita berkata, aku ingin berdiri teguh di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang sukar, tetapi kita tidak mau mendengar tentang Injil yang adalah kekuatan Allah bagi hidup kita. Maka tidak heran, saudaraku, ada banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi ketika diperhadapkan dengan keadaan orang pada zaman sekarang ini yang penuh dengan kesukaran ini, yang terjadi, mereka tidak bisa berdiri dengan teguh. Kenapa? Karena mereka tidak pernah banyak dengar tentang Injil yang menjadi kekuatan Allah bagi hidupnya. Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal yang pertama ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Inilah pengalaman Rasul Paulus, saudara. Dalam perjalanan hidupnya mengikut Kristus, itu tidak mudah. Mengikut Kristus itu tidak gampang. Kenapa?
sebagai pengikut Kristus itu harus berani yang namanya memikul salib, menyangkal diri. Itulah pengikut Kristus. Rasul Paulus di dalam perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan, penuh dengan hinaan, penuh dengan ejekan. Itu yang dialami dalam perjalanan hidupnya sebagai pengikut Kristus. Tetapi kalau Rasul Paulus tetap bisa berdiri dengan kokoh, itu karena dia mengerti betul bahwa Injil yang dia dengar itu yang memberi kekuatan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya mengatakan kepada kita semua, mungkin engkau sedang diolok-olok oleh orang, mungkin engkau sedang difitnah oleh orang, mungkin engkau sedang dihina, dijelek-jeleki oleh banyak orang. Mungkin selama engkau hidup dalam kebenaran firman, engkau tidak perlu takut. Amin. Engkau tidak perlu cemas. Kenapa? Sebab Injil yang adalah kekuatan Allah itu yang akan memampukan engkau untuk dapat berdiri teguh di masa yang sulit dan sukar ini. Katakan amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil itu adalah kabar baik. Sekali saya katakan, Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita. Tentang apa? Tentang Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jika setiap kita menyadari bahwa Injil itu kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan orang yang berdosa, maka sudah sepatutnya kita sebagai orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang hidup di masa yang sulit ini, kita harus menjadi saksi bagi dia. Katakan amin. Kita harus menjadi saksi bagi dia. Dimanapun hidup saya dan saudara harus jadi berkat. Katakan amin. Harus jadi berkat. Jadi berkat itu bukan harus beri uang kepada yang lain, bukan harus beri sembako kepada yang lain. Tidak, memang itu bagian juga di dalamnya. Tetapi menjadi berkat di sini, tak kalah saudara bisa memberitakan Injil yang menjadi kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan orang yang berdosa. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan kita mesti berdiri dengan teguh. Caranya yang pertama memiliki iman yang kuat. Yang kedua, kita harus menceritakan kabar yang baik. Yang setuju katakan amin. Kita harus menceritakan kabar yang baik. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di masa yang sulit dan sukar hari-hari ini, jangan kita mengikuti kebanyakan orang yang hari-hari ini suka menceritakan kabar hoax, kabar yang bukan membangun iman, kabar yang bukan membuat orang jadi baik. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, anak-anak Tuhan, mari kita menceritakan kabar yang baik, bahwa di dalam Yesus itu ada pengharapan. Katakan amin. Di dalam Yesus itu ada kekuatan. Katakan amin. Di dalam Yesus itu ada pertolongan. Bahkan saya mau mengatakan, di dalam Yesus selalu ada jalan yang keluar yang terbaik bagi setiap persoalan dalam hidup kita yang percaya. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus kita ceritakan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang Bapak Ibu jumpai, kepada orang-orang yang Bapak Ibu kenal. Kita ceritakan bukan berita hoax, tapi ceritakanlah berita-berita tentang kebaikan Tuhan yang Bapak Ibu alami dalam hidup. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti alami kebaikan Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup kita. Dan sudah katakan amin. Tiap-tiap hari pasti alami kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan inilah
yang harus kita ceritakan. Kebaikan Tuhan yang Bapak Ibu alami itu harus ceritakan. Ya. Pak, saya tidak pernah alami kebaikan Tuhan. Omong kosong. Tiap hari kita alami kebaikan Tuhan. Saudara bangun tidur, bisa berdiri, bisa melangkah, itu bukti kebaikan Tuhan. Amin. Betul. Saya waktu kepleset aja mau bangkit dari tempat kerja susah, sakitnya minta ampun, ya kan? Apalagi kalau ada orang yang bisa bangkit dari tempat tidurnya. Tetapi pagi ini saya mau mengatakan kepada kita semua, ceritakanlah tentang kebaikan Tuhan yang saudara alami dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya orang yang mendengarnya beroleh kebaikan Tuhan juga. Katakan amin. Beroleh berkat dari apa? Dari cerita Anda tentang kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, saat engkau menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang engkau alami, maka mereka yang mendengarnya, mungkin itu rekan kerjamu, mungkin itu sahabatmu, mungkin itu keluargamu, saat engkau menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan itu, maka sadar atau tidak sadar, sementara saudara bicara tentang kebaikan Tuhan, mungkin rekanmu, mungkin sahabatmu, mungkin keluargamu sedang lemah. Dia dikuatkan dengan cerita kebaikan Tuhan yang kau alami. Katakan amin. Yang sakit bahkan bisa disembuhkan oleh Tuhan, bahkan yang susah dihiburkan. Amin. Jangan cerita-cerita berita jahat, berita-berita yang belum benar kebenarannya, tapi ceritakanlah kebaikan-kebaikan Tuhan yang benar-benar saudara alami, supaya orang-orang yang ada di sekitarmu, mereka juga alami kebaikan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang kedua, supaya engkau bisa berdiri teguh di masa yang sukar. Jangan ceritakan berita-berita hak, tapi ceritakan berita-berita kebaikan Tuhan. Maka kebaikan Tuhan yang pernah engkau alami itu yang kita membuat engkau tetap kuat. Ketika engkau sudah hadapi kesulitan, yakin dan percayalah, engkau punya keyakinan, kalau tahu dulu Tuhan tolong, tahu ini Tuhan tolong. Amin. Kalau bulan kemarin Tuhan tolong saya, bulan ini pasti Tuhan tolong. Amin, saudara. Ini kebaikan-kebaikan Tuhan yang harus kita ceritakan. Dan kebaikan Tuhan inilah yang membuat engkau kuat, yang membuat engkau teguh di saat engkau sedang menghadapi kesulitan dan kesukaran dalam hidup. Yang ketiga, saudara, di saat engkau menghadapi kesulitan, kau berdiri dengan teguh. Caranya yang ketiga, tetaplah hidup dalam doa. Tetap hidup dalam doa. Jangan pernah engkau tinggalkan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan pernah engkau tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sumber segala-galanya bagi hidup saya dan saudara. Amin. Jangan pernah engkau lepaskan persekutuanmu dengan Dia. Tapi jalanlah terus hubunganmu lewat doa kepada Dia. Seperti halnya dalam hidup ini, kalau engkau punya relasi dalam pekerjaan dan orang itu sangat menguntungkan buat usaha saudara, saya tidak percaya saudara tidak akan melepaskan relasi itu. Tapi sebaliknya saudara akan semakin menjalin hubungan yang erat dengan relasi itu. Betul? Kenapa? Karena saudara tahu lewat relasi ini aku dapat keuntungan. Demikian juga kita dengan Tuhan. Jangan pernah relasimu dengan Tuhan itu putus. Engkau terus jalin hubungan dengan Tuhan tiap-tiap hari dalam doa. Supaya apa? Supaya hubunganmu dengan Tuhan itu alami keberuntungan. Perjalananmu itu mengalami keberuntungan yang datangnya dari Tuhan. Amin, saudara. Karena itu sekalipun kau menghadapi masa yang sulit, sekalipun kau menghadapi masa yang sukar, percayalah,
Selama engkau punya hubungan doa kepada Tuhan, maka engkau tetap terus hidup dalam keberuntungan demi keberuntungan. Yang percaya katakan amin. Engkau terus hidup dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Karena saya tidak percaya bahwa Allah yang menyertai hidup saya juga Allah yang sama yang menyertai hidup saudara. Katakan amin. Kalau Dia memberikan keberuntungan dalam hidupku, Dia juga mampu memberi keberuntungan dalam hidupmu. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo tetap hidup dalam doa. Kenapa kita mesti doa? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini yang ingin saya katakan. Kenapa kita mesti doa? Yang pertama, karena doa itu mampu mengubah yang buruk jadi baik. Katakan amin. Doa itu mampu mengubah yang buruk jadi baik. Itu doa. Kalau mungkin hari ini kamu melihat sepertinya masalahmu, keadaanmu itu buruk, mana mungkin aku bisa jadi baik? Nah mungkin aku sudah jatuh dalam dosa. Orang anggap hidupku ini sampah, tidak berarti apa-apa. Kenapa? Karena hidupku penuh dengan dosa, buruk keadaanmu. Tapi kalau engkau mau berdoa sungguh-sungguh, doa mampu mengubah keadaanmu yang buruk jadi baik. Katakan amin. Itu doa. Betul sekali. Satu kali ada satu keluarga yang punya anak nakalnya minta ampun. Orang tua yang sudah berusaha menasihati dengan berbagai macam cara, tapi tidak bisa. Tapi satu kali yang dia hanya bisa lakukan adalah berlutut di bawah kaki Tuhan. Dia berdoa, dan saat dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan ubah anaknya yang nakal jadi tidak nakal, jadi menghormati orang tua. Bukan saja, ada pernah kita mendengar kesaksian seorang istri yang suka dipukuli suaminya, tapi karena doanya, suami yang suka pukul akan jadi seorang penyayang dengan dia. Doa bisa mengubah keadaan orang yang buruk jadi baik. Karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yakinlah dan percayalah, kalau di masa yang sulit dan sukar ini mungkin kau melihat situasinya buruk, tidak mungkin usahaku bisa maju, tidak mungkin usahaku bisa berjalan. Engkau jangan terlihat dengan hal seperti itu. Tapi percayalah, ketika engkau berangkat untuk berdoa, membuka usahamu, yakinkan dalam hidupmu, ketika aku berangkat, aku melakukan pekerjaan, aku melakukan usahamu, sekalipun situasinya buruk, aku percaya tetap aku diberkati Tuhan. Amin. Tetap kebaikan itu menyertai dalam langkah hidupku. Itu saudaraku. Lalu yang kedua, mengapa kita tetap berdoa di tengah masa yang sulit dan sukar ini? Karena doa itu sanggup membuat apa yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin saudara. Dia mampu membalikan seperti kita membalikan telapak tangan. Itulah Tuhan kita. Sebab itu Bapak Ibu yang disayang Tuhan, apapun kesukaranmu hari ini, apapun kesulitanmu hari ini, jangan pernah berhenti berdoa. Tetap terus berdoa. Amin. Karena di dalam doa ada kuasa Allah yang besar, yang Allah akan nyatakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 bagian B, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Katakan amin saudara. Ada kuasa yang besar di saat kita berdoa kepada Tuhan. Dan saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, di situ kita melihat apa yang tidak baik dibuat Tuhan jadi baik, apa yang tidak mungkin dibuat Tuhan jadi mungkin. Sebab bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Amin saudaraku. Karena itu jangan pernah engkau dibatasi oleh pikiran.
Jangan pernah kau dibatasi oleh omongan-omongan negatif, omongan-omongan yang tidak membangun imanmu. Tapi biarlah dalam hidup ini engkau mau selalu bersandar penuh kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya, kesulitanmu, kesukaranmu di dalam doa. Kenapa kita menyerahkan di dalam doa? Karena kita percaya dalam doa ada kuasa Tuhan yang besar yang akan kita alami. Amin, saudaraku. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kondisi ini, di masa yang sukar ini, di zaman akhir ini, ayo tetap berdiri dengan teguh, dengan cara memiliki iman yang kuat. Supaya kita bisa memiliki iman yang kuat, banyak dengar Injil yang adalah kekuatan Allah, yang mampu menyelamatkan orang yang berdosa. Maka Injil yang sama pula yang mampu membuat engkau dapat berdiri teguh di tengah masa yang sukar. Yang kedua, ceritakanlah kebaikan Tuhan. Saat engkau hadapi kesulitan, saat engkau hadapi masalah, ceritakan kebaikan Tuhan yang pernah engkau alami dalam hidupmu. Tanamkan dalam hidup ini. Kalau dulu Tuhan nolong, hari ini Tuhan pasti nolong. Amin. Ada pujian yang lama yang saya nyanyikan. Kalau yang lain ditolong, saya juga. Amin, saudara. Saya juga. Dan yang ketiga, agar kita dalam berdiri teguh di masa yang sukar, tetap terus berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Jalin hubungan terus dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan jangan putus gara-gara kehidupanmu yang tidak baik. Tapi jalan terus relasi dengan Tuhan. Karena engkau tahu, kalau engkau menjalin relasi dengan Tuhan, di situ engkau akan melihat kebaikan, kemurahan, kebajikan, berkat-berkat yang dialirkan dalam hidup. Maka itulah yang membuat engkau mampu berdiri teguh di tengah situasi apapun dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar hari-hari ini, di masa yang sulit, di masa yang sukar, kita mau terus lebih dalam lagi untuk mengenal Dia, Allah yang luar biasa bagi setiap hidup kita. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Mari kita bangkit berdiri saja. Oh haleluya. Lebih dalam lagi, ku ingatkan Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihi Dia. Lebih dalam, lebih dalam lagi, ku ingatkan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihi Dia. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang terus mengingatkan kepada setiap kami di tengah masa yang sukar,
di tengah masa yang sulit hari-hari ini. Ajar kami agar dapat berdiri dengan teguh, tidak mudah digoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Dan untuk kami dapat bisa berdiri dengan teguh, kami harus memiliki iman yang kuat. Kami selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup ini, dan kami tetap terus berdoa kepada Tuhan, karena kami percaya dalam doa ada kuasa Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau selalu lebih mengenal Engkau hari demi hari, mengenal pribadimu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap kami yang sedang menghadapi persoalan masalah dalam hidup ini, apapun masalah yang sedang kami hadapi, kami yakin dan percaya yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang berkekurangan dicukupkan dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.